بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا وتقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Para jemaah sekalian, al-ikhwatu wal akhwatu fillah, rahimakumullah wa hafizakum. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin masih memberikan kepada kita berbagai macam cucuran rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kita datang ke tempat ini. Bahkan sebagian ikhwan Allahu Akbar datang dari tempat yang begitu jauh, perjalanan 3 jam, 2 jam dari Pangkal Pinang. Masya Allah, semoga Allah berikan bagi mereka ganjaran atas jihad perjuangan mereka dalam menimba ilmu. Mereka tinggalkan keluarga, tinggalkan berbagai macam aktivitas untuk mendengarkan kajian-kajian qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga masuklah kita semua ke dalam apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar tujuannya dalam menimba ilmu, maka dia dianggap sedang berjuang jalan Allah hingga dia kembali. Semoga majlis ini ya Allah ya Rabbal Alamin menjadi majlis yang Engkau banggakan di sisimu. Termaktub dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan padanya kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling belajar satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turunlah kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi mereka dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, kecuali akan datang malaikat-malaikat singgah di majlis mereka, tidak terbang mengepakkan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, semoga Allah mengingatkan mereka ya kepada makhluk-makhluk yang suci di sisinya, para malaikat-malaikatnya. Ibu-ibu sekalian, oh ibu-ibu, udah sampai nih ibu-ibu di masjid ini atau masih di rumah? Udah sampai ibu-ibu? Alhamdulillah, saya kira masih di rumah. Ibu-ibu sini baik-baik, Masya Allah. Kalau ngaji, Masya Allah, semangat. Ya, semangat 45. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah ibu-ibu fokus dia. Bapak-bapak ini yang kurang fokus ini karena suara ibu-ibu. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, tema kita malam hari ini tentang dosa pertama kali yang dibuat di dalam alam semesta. Dosa yang dengannya dirubah satu makhluk yang paling indah elok wajah, ya, tampilannya,
menjadi makhluk yang paling jelek, paling buruk. Makhluk yang dimuliakan, diangkat derajatnya bersama alam malaikat, bertasbih memuji Tuhannya, dikutuk, diusir, dikeluarkan dari dalam surga. Subhanallah. Dialah iblis yang pertama kali menentang Tuhannya dengan sebab dosa yang akan kita bahas malam hari ini, yang kita angkat sebagai tema. Dialah kesombongan. Masya Allah, tabarakallah. Bahasa Arabnya al-kibru. Inilah dosa pertama yang pernah terjadi di alam semesta ini. Apa itu sombong? Apa itu al-kibru? Ya, al-kibru dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, ketika ada salah seorang sahabat bertanya, sebagaimana dimuat oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan tentang sombong, sebelumnya Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, barang siapa yang dalam hatinya ada seberat dzarrah. Dzarrah dalam bahasa Arab diartikan orang Indonesia, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengartikan biji bayam. Di sana tak ada sawi, di sana tak ada bayam. Dzarrah dalam bahasa Arab adalah serangga yang kecil, lebih kecil jauh daripada semut. Itulah dzarrah. Ya, orang Arab mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil, dzarrah. Ya, sebagian mengartikan setelah datang pengetahuan, kata mereka dzarrah itu adalah atom. Kata mereka atom adalah partikel yang terkecil yang tak bisa lagi dibagi. Debu itu andai kata diurai masih bisa, dalamnya ada bagian-bagian yang tak dapat dibagi lagi, katanya atom. Subhanallah. Saya pernah berbicara dengan doktor tamatan Jepang. Kata mereka, ternyata atom ini pun dalamnya juga banyak terdapat bagian-bagian. Kata mereka, ini alam mikro. Sebagaimana langit bumi ini penuh dengan bintang-bintang berjuta-juta, demikian jugalah atom. Allahu a'lam. Saya tak tahu itu. Yang jelas, dzarrah sesuatu yang paling kecil. Maka Nabi mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat dzarrah daripada kesombongan. Sekecil apapun dari kesombongan, ya Allah, alangkah sulitnya kita mensterilkan sifat yang buruk ini. Subhanallah, berat, kecuali orang yang Allah rahmati. Faqala rajulun, maka bertanyalah seseorang laki-laki, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana pandangan Tuhan jika ada seorang laki-laki ingin selalu tampilannya bagus bajunya, wa na'luhu hasanatun, dia ingin selalu sandalnya baik, tak mau dia sandal yang butut, tak mau baju yang yang tak bagus, dia mau baju yang bagus, yang rapi, yang indah. Ya, apakah ini bagian dari kesombongan? Qal, maka Nabi pun menjawab, innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Kalau antum berpakaian indah, orang senang melihatnya, Allah pun senang. Antum pakai sandal yang indah, orang senang melihatnya, Allah pun senang, karena Allah mencintai keindahan. Jamilun yuhibbul jamal. Ini menunjukkan Islam tidak menutup keindahan. Ya. Apa sih? Mau dipindahkan ini? Dah. Oke. Iklan sebentar. Ya.
Innallaha jamil, Allah itu zat yang maha indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Penampilan tak bisa dipungkiri. Kesan pertama kata orang sungguh menggoda. Kesan pertama daripada penampilan dan Nabi SAW, jangan dikira Nabi itu pakaiannya jelek-jelek, bagus-bagus sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat yang bagus bahannya dia pakai. Andai kata bahan sederhana dia pakai sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang adalah takalluf, berlebih-lebihan, memaksakan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Allah tak menyukai yang berlebih-lebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Muhammad, katakan, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Wa thayyibati min rizqi. Siapa yang berani mengharamkan rezeki-rezeki Allah halalkan untuk hamba-hambanya? Jadi jangan terbilang makan apel tak zuhud itu, anggur tak zuhud. Jadi makan apa? Jambu air. Enggak. Dapat apel makan apel, yang penting halal, tak kau curi. Allah murahkan pakaian yang bagus pakai. Pernah Ibnu Abbas pakai pakaian, subhanallah, hullatun hamra, jubah yang indah, garis-garis, ada warna merahnya. Nampak kaum Khawarij yang menyelisihi para sahabat, memerangi Ali. Mereka keluar daripada Ali, 12.000 orang mereka keluar. Kata Ibnu Abbas, Amirul Mukminin, izinkan saya datang ke mereka. Jangan kau nanti dibunuh. Tidak, aku akan jaga adabku. Aku orang yang insya Allah bisa diterima mereka. Datang dengan pakaian yang indah. Apa tampilannya ini dikatakan oleh kaum Khawarij? Ibnu Abbas, kau anak paman Nabi, pakaianmu seperti ini. Apa salahku? Ini pakaian kemewahan tak layak. Dan jangan silap. Sungguh mataku ini keduanya pernah melihat Nabi memakai pakaian yang seperti ku pakai ini ketika menyambut utusan-utusan. Kau salahkan aku, salahkan Nabimu. Terdiam mereka. Silahkan. Ya, jadi bukan ini sombong. Antum punya pakaian yang indah, tak sombong. Sandal yang indah, tak sombong. Kecuali jika datang berikutnya. Apa kata Nabi SAW? Al-kibru, sombong itu, batarul haqq, menolak kebenaran yang datang. Ini tingkatan tertinggi daripada kesombongan. Sombong bertingkat-tingkat. Sombong adalah menolak kebenaran. Kebenaran datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbika, kebenaran datang daripada Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan engkau menjadi orang ragu-ragu. Maka sombong menolak kebenaran datang. Iblis dikatakan sombong karena menolak kebenaran yang datang daripada Allah Jalla wa'ala. Apa kebenaran tersebut? Perintah agar dia hormat kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada malaikat-malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah malaikat kecuali iblis, dia enggan dan dia sombong. Ustaz, yang disuruhkan malaikat, iblis kok kena kutuk gara-gara tak mau sujud? Jawabannya, iblis itu karena minal jin, asalnya dari bangsa jin. Malaikat dari cahaya. Iblis adalah makhluk yang paling baik di antara golongan jin. Diangkat ke atas, disejajarkan dengan malaikat, ya, berzikir, bertasbih, memuji Allah dengan malaikat. Sama-sama mereka berzikir, beribadah, bertasbih. Bedanya adalah asal kejadian. Ketika Allah berbicara kepada malaikat, iblis di sana masuk, bagian daripada mereka.
Tatkala Allah katakan kepada mereka seluruhnya, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Kata Allah, fasajadal malaikatu kullum ajma'una illa iblis lam yakun minas sajidin. Sujudlah semua malaikat kecuali iblis, tak mau dia sujud. Kenapa? Aba, enggan, wastakbar, merasa sombong. Jadi kata Rasulullah, sombong batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Riwayat Muslim. Dua definisi ini ada pada iblis. Pertama, menolak kebenaran datang daripada Allah berupa wahyu. Perintah Allah dia tentang. Yang kedua, dia menentang perintah ini karena dia merasa tak layak sujud kepada Adam. Kata iblis, "Asjudu liman khalaqta tina?" Tuhan, aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Tidak bisa. Allahu Akbar. Iblis mengapa sombong? Pertama, karena dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena dia merendahkan Adam. Kenapa dia bisa menolak perintah Allah? Kenapa dia bisa merendahkan Adam? Jawabannya, karena dia merasa lebih hebat daripada Adam. Inilah dia hakikat sombong. Kalau kau pakai baju, kau rendahkan orang yang bajunya tak seindah bajumu, sombong. Nengok orang yang pakaiannya tak indah, apanya kau pakai ini? Ini di rumahku untuk keset kakinya, ini sombong. Ini baru kena dia. Subhanallah. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Ini hakikat daripada kesombongan, menolak kebenaran. Akhirnya Allah murka. Pertanyaan saya berikutnya, mengapa iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam? Jawabannya, karena iblis lebih mendahulukan logika berfikir bebasnya daripada wahyu. Sebagian makhluk tak mau tunduk kepada perintah Allah karena tak layak baginya. Logikanya yang salah menganggap perintah ini salah alamat. Tuhan salah perintah ini, seharusnya Adam sujud kepadaku. Dan ini menunjukkan dalam beragama alangkah berbahayanya logika. Karena itulah ulama mengatakan dosa pertama kali yang dibuat manusia adalah qiyas, analogi yang tak benar, qiyasun ma'al fariq, mengkiaskan sesuatu yang tak sama. Ya, bagaimana dikiaskan Adam dari tanah dengan iblis daripada api? Timbullah natijah api itu lebih baik daripada tanah. Berkata para ulama, iblis kiasnya salah, logikanya salah. Tanah lebih baik daripada api karena karakter api membakar. Karakter api menghabiskan. Tanah tidak. Tanah menumbuhkan. Tanah mengeluarkan segala kebaikan, menyembunyikan segala keburukan. Kita ini sekarang di atas tanah, begitu indahnya tanah, kita pijak-pijak. Subhanallah, bergaya kita di atasnya, selfie kita di mana-mana, naik ke atas menara mercusuar. Subhanallah, di pantai Tanjung kalian, selfie sana, selfie sini, masih bisa selfie di atas tanah. Suatu saat dipendam dalam perut tanah kita nanti. Tanah mengeluarkan segala macam kebaikan. Campakkan biji yang mati, makan mangga kulitnya habis, tinggal bijinya tak bisa ditelan biji, buang. Tanah menumbuhkan. Subhanallah. Padi disemai, benihnya tumbuh. Tanah masukkan biji padi ke api, apa jadinya? Habis. Siapa bilang tanah itu lebih buruk daripada api? Tidak. Iblis logikanya salah. Dan dalam beragama banyak orang tersesat
gara-gara meniru cara beragama iblis, mendahulukan logikanya, meninggalkan wahyu. Sebagaimana ahlul kalam, al-falasifah tersesat mereka, Mu'tazilah tersesat, Jahmiyah tersesat karena mereka menganggap tak layak Allah memiliki sifat-sifat itu tak layak bagi Allah. Allah tidak layak menyandang sifat itu untuk makhluk, kata Jahmiyah, kata Mu'tazilah. Maka mereka menolak banyak ayat. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah, bersemayam di atas arasnya. Tidak, bukan bersemayam, menguasai aras. Mustahil di atas. Kalau di atas berarti dalam tempat. Kalau dalam tempat berarti dia makhluk. Logika berpikir yang salah. Aras itu adalah makhluk yang terakhir, tertinggi, terdekat dengan Tuhan. Di atas aras tak ada lagi yang namanya makhluk. Tatkala kita mengatakan Allah di atas, bukan kita mengatakan Allah diliputi tempat. Mustahil. Subhanallah. Karena tempat ciptaan Allah. Dan tak ada di atas aras apa? Makhluk. Yang mengatakan di atas aras bersemayam bukan kita, tapi Allah. Bukan 1 kali, 7 kali. Kata ahlul kalam, tak masuk akal ke Allah di atas. Arasnya tak ada, di mana dia bertempat? Jatuh dia. Dianalogikannya manusia makhluk dengan Allah. Kalau engkau arasmu ditarik, kau jatuh, itu engkau. Engkau diliputi oleh singgasanamu. Allah tak bergantung kepada makhluk. Makhluk yang bergantung kepada Allah. Allah Maha Besar. Subhanallah, tak akan pernah sama dengan makhluknya. Jalla wa ala. Beratus ayat yang menunjukkan Allah di atas. Nabi ketika mengambil perintah sholat, jumpa siapa di atas sana? Jawab, Allah Jalla wa ala. Bertanya ibunda kita Aisyah, hal ra'aita rabbak, ketika kau naik ke atas Sidratul Muntaha, engkau lihat Tuhanmu? Nurun anna ara. Dihijab Tuhan Allah dengan cahaya, bagaimana mungkin kulihat? Subhanallah. Dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan tentang Allah di atas. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang Maha Perkasa di atas seluruh hamba-hambanya. Subhanallah. Quran banyak malaikat-malaikat tiap saat naik kepada Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Dalam hari yang kalian hitung dengan hari bumi sama dengan 50.000 tahun. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amal salih yarfa'uh. Naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik dan amalan saleh diangkat kepadanya. Luar biasa banyaknya. Aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul ard. Kalian merasa aman dengan yang di langit, jika dia mau dia buat kalian tenggelam ke dalam perut bumi. Siapa yang di langit? Allah. Makna di langit, di atas langit, karena Allah tidak pernah diliputi makhluknya. Allah bukan dalam makhluknya, makhluknya bukan dalam Allah. Kata Imam Ghazali, kami para tabi'in sepakat Allah di atas arasnya bersemayam, berpisah daripada makhluknya. Tersesatlah Jahmiyah, Mu'tazilah dan semacamnya gara-gara mendahulukan logika daripada wahyu. Pusing dia kalau Allah tak di atas. Jadi di mana Allah? Allah tak disifati di atas, tak disifati di bawah. Allah tak disifati dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Mana dia? Akhirnya tak ada.
Nabi SAW ketika haji wada di atas 130.000 sahabat, dia sampaikan pesan-pesannya, maka dia tunjuk ke langit, Allahumma inni ballaghtu fashhad, Tuhan, aku telah sampaikan pesanmu, saksikan. Antum berdoa. Al-Imam Al-Haramain berfatwa di Masjidil Haram tentang Allah tak layak disifati di atas. Datang seseorang dari suku Hamadan, dia berkata, wahai Imam, aku agak pusing dengan penjelasan Imam nih. Gini aja lah, aku mau gampang-gampang aja, aku ni orang awam. Ajarkan kami menolak kodrat kami. Tatkala kami berdoa, kami menuntut Allah yang kami rasa di atas, kami angkat tangan-tangan kami ke atas. Ajarkan kami supaya fitrah kami ini menolak, jangan menganggap dia di atas. Berkata Al-Imam Al-Haramain, hayyaranil Hamadani, aku pusing dibuat Hamadani ini, tak bisa aku jawab. Tolak fitrah kita, jangan doa gini, tak bisa. Ketika Nabi galau kiblat ke arah Baitul Maqdis, dia menunggu wahyu turun dari atas dan Quran turun dari Allah, tanzilun min rabbil alamin, Tuhan tanzil, turun daripada Tuhan pencipta alam semesta, turun dari atas ke bawah. Dari mana Quran turun? Allah, di bawah Jibril. Nabi melihat ke atas selalu menunggu wahyu turun. Allah mengatakan, qad nara taqallaba wajhika fis sama, kami telah melihat wajahmu kau tengadahkan ke langit. Maksudnya apa? Nabi tak sabar nunggu wahyu supaya dipindahkan kiblat. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan arahkan engkau ke kiblat yang engkau ridai. Nah, banyak Ibnu Qayyim dalam kitabnya subhanallah menyebutkan ratusan dalil daripada para nabi-nabi yang dahulu kala, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat, Allah di atas. Subhanallah. Ada yang mengatakan, di mana Allah? Di mana-mana. Tempat pembuangan sampah? Oh enggak, kau bilang di mana-mana. Di WC? Oh enggak, kau bilang di mana-mana. Ya, dalam dirimu, oh ya dalam diriku ada. Udah kau sini, aku sholat menyembah kau sana. Tuhan ada di situ. Masa Allah lebih kecil daripada kita? Sementara dia mengatakan, ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak. Was samawati wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Padahal hari kiamat bumi digenggamnya. Was samawati matwiyatun biyaminih, langit yang 7 dia gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin Allah dalam diri kita? Dan ini ungkapan yang batil daripada salah seorang sufi yang tersesat, yang mengatakan dalam diriku ada Tuhan Allah. Dipenggal oleh para ulama. Siapa namanya? Al-Hallaj. Allah Jalla wa'ala tak menyatu dengan kita, bukan dalam makhluknya. Subhanallah. Panjang keterangan Ustaz, hanya ingin menjelaskan kepada antum sebab orang tersesat sebagaimana iblis karena mendahulukan logika. Tadi pagi kita bicara tentang anak Nabi Nuh, ya kan? Disuruh bapaknya ayahnya naik kemari. Ini wahyu loh. Kata Nabi Nuh, tak ada yang selamat kecuali yang di atas bahtera. Logika anaknya berpikir, tidak. Aku naik ke puncak gunung pasti selamat. Dibilang sang ayah, la asimal yauma min amrillah, hari ini enggak ada yang selamat. Enggak ayah, masa aku tak selamat? Naik ke puncak gunung sana. Mau berapa tinggi air laut, tak akan mungkin dia sampai ke puncak gunung. Logikanya menentang wahyu, tenggelam. Dan banyak orang tenggelam dalam logikanya. Subhanallah, karena lebih mendahulukan logika daripada wahyu. Allahu Akbar. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong sifatnya iblis, dan sombong adalah sifatnya bangsa yang dikutuk Allah, menjadi kera-kera yang hina,
menjadi babi-babi yang hina, sombong, menolak kebenaran. Merekalah kaum apa? Kaum apa? Yahudi. Di mana letak kesombongan Yahudi? Yahudi itu dahulu kala kalau kita baca sirah, mengapa Yahudi ada di kota Madinah yang namanya Yathrib? Jawabannya di kitab suci mereka, tempat hijrah Nabi terakhir itu di kampung yang terdapat di antara dua lembah, di antara dua gunung. Sehingga mereka tafsirkan tempatnya di Yathrib. Datanglah mereka ke sana menunggu Nabi terakhir. Mengapa orang-orang Ansar dari suku Aus Khazraj mengimani Nabi? Karena mereka selalu dengar dari Yahudi. Kalau terjadi antara mereka gap, slack, Yahudi mengancam, hei orang-orang Aus Khazraj, jangan sombong kalian. Sebentar lagi turun Nabi terakhir di sini, kami perangi kalian. Sebagaimana dibinasakan kaum Ad, kaum Tsamud, tunggu Nabi tersebut. Tiap saat dengar kaum Ansar yang kala itu dalam suku Aus dan Khazraj akan datang Nabi terakhir. Mereka dengar ada Nabi di kota Mekah mendakwakan Islam. Mereka berangkat haji, mereka baiat Nabi pada sisi Aqabah, baiatul Aqabah ula. Kenapa mereka baiat? Kata mereka, jangan sampai Yahudi lebih dahulu mengimani Nabi tersebut. Kita imani dulu. Mereka pun beriman. Subhanallah. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Madinah. Ternyata yang mereka kesalkan, Nabi itu memang benar Nabi terakhir, tapi bukan dari Bani Ishaq dan Yaqub, bukan dari Bani Israel. Subhanallah. Apa yang membuat Salman itu masuk Islam? Dalam kitab mereka disebutkan Salman itu adalah seorang sahabat yang paling panjang umurnya, yang paling terakhir beragama Nasrani, yang meyakini Isa sebagai Rasul bukan Tuhan. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Taqrib At-Tahdzib menyebutkan umur Salman itu panjang 250 tahun. Salman Al-Farisi dari negeri Persia, dia mencari petunjuk hidayah agar berjumpa Nabi SAW. Subhanallah, sampai dia rela menjual semua harta bendanya karena orang terakhir yang beragama dengannya, pendetanya mengatakan, tak ada lagi orang seperti kita berdua, aku akan wafat. Telah dekat masanya Nabi terakhir datang, tempatnya di sini, Arab sana, pergilah engkau ke sana. Meninggal gurunya, dia jual harta bendanya, datang pedagang Arab. Salman numpang, saya mau ikut ke negeri kalian lah. Di tengah jalan dia diikat, dijual sebagai budak, dijual di kota Madinah, jadilah dia budak. Subhanallah. Suatu hari Salman naik ke atas kurma, memperbaiki kurma, membersihkannya, mengambil panen kurma. Dia dengar tuannya sedang berbincang-bincang membicarakan tentang Nabi. Dia tak pernah tahu informasi. Berkata tuannya, benarnya dia Nabi terakhir? Benar. Semua tanda-tandanya ada. Apa sikap kita? Kata tuannya, selama dia bukan dari kita, tak akan mungkin kita beriman dengannya. Salman ketika mendengar itu hampir dia jatuh karena kerinduan kepada Nabi. Dia turun ke bawah, dia bertanya, subhanallah, apa yang Tuhan bicarakan? Ditempeleng tuannya, kau cukup campur urusan kami, sana pergi kerja. Subhanallah. Jadi Yahudi mengetahui kebenaran Nabi, demikian juga kaum Nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka kenal dengan anak-anaknya. Allahu Akbar. Rata-rata kita kenal dengan anak kita. Walaupun kadang-kadang salah ucap kalau banyak anak. Salah ucap karena banyak. Ya, kadang-kadang anak salah ucap panggil anak-anak. Hei fulan, bi aku bukan fulan, aku si fulan. Salah. Tapi kita kenal. Kita kenal dengan anak kita. Yahudi, Nasara kenal dengan Nabi.
Yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Mereka dapati Nabi tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan sampai saat ini masih ada. Walau mereka sembunyikan namanya, masih terdapat, subhanallah, ayat-ayat dalam kitab mereka yang tersirat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mereka tolak kebenaran. Inilah namanya kesombongan tingkat tinggi. Menolak kebenaran. Dan ini yang membuat Abu Jahal tak mau beriman. Ditanya seseorang, "Hai Abul Hakam." Abu Jahal itu dipanggil dengan Abul Hakam karena hebatnya dia, bijaknya dia, bapak yang bijak. Kalau ada yang berselisih, dibawa kepada Abu Jahal, dia akan berikan solusi, semua terima solusinya. Subhanallah. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam, apakah kau yakin Muhammad itu pendusta?" Tak pernah kita ketahui dia berdusta. Apa kata Abu Jahal? "Aku yakin Muhammad jujur. Muhammad tak mungkin berdusta." Kalau kau yakin kejujurannya, mengapa tak kau ikut? Nah, inilah masalahnya. Kami ini, suku kami, ya, dia dari Khuza'ah. Dengan Quraisy ini, dengan Muhammad Bani Hashim ini, sama-sama di bawah Quraisy. Kami, suku kami dengan Bani Hashim ini bersaing ketat dari dulu sejak sekarang dalam segala hal. Persaingan, sehingga kami itu bagaikan dua ekor kuda yang menarik berdati sama-sama. Tiba-tiba muncul dari Bani Hashim Nabi. Kami tak punya Nabi, tak mau aku ikut dia. Inilah namanya apa? Sombong. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan. Waktu tinggal sedikit. Enak ini kajian kita. Sampai pagi kita buat. Sanggup antum? Sanggup sampai pagi? Abu Afnan, sampai pagi kita? Sanggup? Sanggup antum? Mana yang tak sanggup, bentar lagi teler nih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.